Tapi setelah tak cari tahu lebih lanjut, ternyata ini bukan pertama kalinya untuk mertua presiden ini masuk di berita. Jadi Jong Tae-taek ini rugi, yang C ini tidak perlu ganti rugi, sedangkan notaris ini dimasukkan penjara. Dan sebenarnya di balik semua sidang ini ada hubungan antara notaris ini dengan C. Kalau kamu ini benar-benar presiden yang menjunjung tinggi keadilan, kupas tuntas kejadian ini, buka dengan jelas. Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow di video kali ini aku mau membahas masalah mertua presiden Korea saat ini yang dikenakan hukuman penjara 1 tahun. Jujur, aku sendiri nggak tahu apakah ini bakal berdampak kepada aku atau enggak. Tapi sebagai warga negara Korea, aku mikir seharusnya aku punya kebebasan untuk menyatakan ini, dan aku kan juga tidak membuat-buat. Aku juga menyampaikan ini berdasarkan berita. Jadi seharusnya aku itu nggak boleh dirugikan karena aku membuat video kayak gini. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, di video kali ini aku bakal sampaikan dengan tuntas kesalahan apa aja yang pernah dilakukan oleh mertuanya presiden Korea saat ini yang bernama Yoon Suk-yeol. Oke, langsung kita mulai. Mungkin follow udah tahu, mulai tahun 2022 presiden Korea ini bernama Yoon Suk-yeol. Sedangkan istrinya bernama Kim Gon-hee. Oke, Kim Gon-hee ini memiliki ibu kandung yang marganya adalah Choi. Oke, 3 tokoh ini yang perlu kita bahas di dalam video kali ini. Mungkin cukup banyak polo-polo yang taunya berita bahwa mertuanya ini dipenjara 1 tahun. Nah, cuman kayak gitu. Awalnya aku pun waktu mau membuat video cuman mau membahas masalah itu. Tapi setelah tak cari tahu lebih lanjut, ternyata ini bukan pertama kalinya untuk mertua presiden ini masuk di berita. Nah, jadi itu bakal tak bahas, ini tak ceritakan mulai kejadian tahun 2003. Jadi pada tahun 2003 ada seorang pebisnis bernama Jong Tae-taek. Nah, Jong Tae-taek, beliau ini melihat ada satu bangunan yang nilainya itu pada waktu itu senilai 9,9 M Korea won atau 99 miliar rupiah. Oke, dia melihat ini gedung sebenarnya bisa tak jual di harga 150 miliaran gitu. Sedangkan orangnya ini tidak memiliki dana yang cukup untuk beli bangunan yang segini mahalnya. Tentu kita nggak perlu uang cash ya, kita juga bisa minjem bank. Tapi bank itu cuma bisa minjemkan uang sebanyak 89 M dan butuh uang cash sebanyak 10 miliar. Jong Tae-taek yang memiliki kemampuan untuk menilai harga bangunan ini, tapi dia nggak punya uang. Dia ini mulai mencari investor. Dan di situ bertemulah Jong Tae-taek dengan ibu mertuanya Yoon Suk-yeol. Dan pada waktu itu, Yoon Suk-yeol ini masih belum menjadi presiden, masih bekerja untuk kejaksaan. Jadi dulunya jadi jaksa, lalu naik, dan jabatan terakhirnya itu sebagai ketua kejaksaan, jadi kepala kejaksaan. Lumayan tinggi, dan setelah itu dia keluar dari kejaksaan baru jadi presiden. Oke, pokoknya ini kejadiannya tahun 2003. Ketemulah Jong Tae-taek dengan C ini, mertuanya presiden saat ini. Nah, mereka bertemu, akhirnya mereka janjian. Oke, aku kan punya ide bisnisnya, kamu punya uangnya. Kita investasikan uang, kita beli bangunan ini harga 99, nanti kita jual di harga 150 miliaran. Oke, hasilnya kita bagi 2. Oke, setuju? Setuju. Nah, mereka ke notaris juga menuliskan semua ini di dalam surat resmi. Dan ternyata betul, dalam waktu 5 bulan, bangunan harga 99 M ini berhasil dijual dengan harga 152 miliar. Dalam waktu 5 bulan mereka ini profit 53 miliar. Dan kalau berdasarkan dokumen yang tertulis, seharusnya keuntungan yang diterima oleh setiap pihaknya itu adalah 26,5 dan 26,5. Ya kan? Kalau misalnya udah bagi hasil di sini, semuanya bahagia. Terima 26,5 M, terima 26,5 M. Tiba-tiba mertuanya ini bilang bahwa aku itu loh sebenarnya nggak mau bagi hasil setengah. Aku tuh dipaksa untuk menandatangani surat yang tertulis bahwa kita akan bagi hasil setengah-setengah. Akhirnya kasusnya ini dibawa ke sidang. Jong Tae-taek bilang bahwa ini loh sesuai hukum harusnya bagi hasil. Choi bilang enggak, ini loh aku nggak mau tanda tangan tapi dipaksa. Saya ada saksinya. Nah, muncullah saksinya. Saksinya ini ternyata adalah notaris yang menjadi saksi tanda tangan kedua dokumen itu. Notarisnya datang, dia bilang bahwa oh betul, pada waktu itu sebenarnya Ibu C ini dipaksa untuk tanda tangan dokumen pembagian hasil setengah-setengah ini. Sehingga di sidang pertama C ini menang, alias mertua presiden ini menang. Tentu Jong Tae-taek ini merasa loh, kok tiba-tiba mereka berdua ini bersekongkolan, pasti nggak terima ya toh. Nah, akhirnya dia banding, dibawalah ke sidang kedua. Tiba-tiba di sidang kedua notaris ini bilang bahwa maaf,
sebenarnya di sidang pertama kemarin saya ini bohong. Saya ini melakukan kesaksian yang tidak benar. Nah, kalau gini seharusnya gimana? Jong Dedek menang ya toh. Tapi kejaksaan itu malah menuntut notaris ini dengan gugatan kamu melanggar hukum pengacara. Soalnya dia itu adalah seorang pengacara. Diakibatkan itu, akhirnya notarisnya ini dihukum karena bertindak tidak sesuai pengacara. Sedangkan sidangnya itu berakhir gitu aja. Jadi Jong Dedek ini rugi, yang C ini tidak perlu ganti rugi, sedangkan notaris ini dimasukkan penjara. Dan sebenarnya di balik semua sidang ini ada hubungan antara notaris ini dengan C. Yang terjadi adalah ternyata C itu ngasih tawaran ke notaris ini. Kalau misalnya aku bagi hasil sama dia kan 26-26. Tapi kalau kamu mau bela aku, kamu tak kasih 13 miliar. Nah, ditawarin kayak gitu. Karena dia ini ditawarin 13M, makanya di sidang pertama itu dia bohong. Tapi setelah dia bohong, karena sebenarnya notaris sama Jong Dedek ini merupakan teman lama, dia itu merasa nggak enak gitu di hati. Makanya itu notaris ini membuat kesaksian yang menguntungkan C ataupun mertua presiden. Oke? Nah, ternyata setelah digitukan, tidak sesuai dengan janjinya 13M, namun jumlah uang yang diberikan kepada notaris ini cuma 5M. Dan itu dalam bentuk apartemen lebih tepatnya. Nah, apartemennya siapa? Ternyata apartemen yang diberikan kepada notaris ini merupakan apartemen kepemilikan Kim Gon ya, alias putrinya dari mertua presiden, ya istrinya presiden saat ini. Waktu itu apartemennya ini harganya sekitar 5M. Apartemennya ini dikasih ke notaris itu, tapi harganya cuma 5M ya toh. Notaris yang awalnya dijanjikan uang 13M, ini sekarang cuma nerima senilai 5M ya toh. Nah, akhirnya dia ini agak marah. Nah, Kim Gon datang lagi ke rumahnya bawa uang 1M, tapi itu pun ditolak karena masih jauh di bawah uang yang dijanjikan. Akhirnya di sini notarisnya ini memutuskan untuk bertindak jujur lagi. Apalagi notarisnya ini ternyata merupakan teman lama dari Jong Dedek. Akhirnya di sidang kedua ini dia makanya mengubah lagi kesaksiannya dan dia mengakui bahwa dia ini berbohong. Dan seharusnya yang terjadi adalah karena notarisnya ini udah menyatakan faktanya apa, Jong Dedek menang sehingga profitnya harusnya dibagi dua ya toh. Tapi nggak gitu. Jadi Jong Dedek nggak terima profit, yang ini udah terima uang orang. Ini kasus pertama. Jadi dari dulu kesannya mertuanya presiden ini mesti bisnis sama orang, terus ditipu. Ketika dibawa ke sidang, yang menang ini mertuanya presiden. Jadi itu kejadian pertama. Ini kejadiannya itu di tahun 2003, 2005, 2006. Waktu-waktu itu masih jauh-jauh dulu. Sehingga diakibatkan kejadian ini, pengacaranya ini masuk penjara selama 2 tahun. Sedangkan Jong Dedek, dia ini juga mendapatkan hukuman masuk penjara selama 2 tahun dan bahkan di tahun 2015 karena dianggap menjelekkan nama baik didenda 10 juta won. Tambah lagi. Dan pada tahun 2012 notarisnya ini meninggal. Dan kejadian yang mirip ini terjadi lagi. Di cerita kedua ini yang terjadi adalah mertuanya ini membuat satu surat palsu. Surat yang dibuat ini apa? Ini merupakan surat pernyataan dari bank yang menyatakan bahwa ini orang memiliki uang sebanyak 300 miliar rupiah. Dan ini sebenarnya merupakan uang yang tidak ada di bank itu. Yang membuat surat ini siapa? Putrinya ini punya satu perusahaan dan salah satu karyawannya ini yang membuatkan surat pernyataan palsu yang bilang kalau mertuanya ini punya uang sebanyak 350 miliar di bank. Jadi seolah-olah surat ini dibuat oleh bank. Dan menggunakan surat itu, ini orang bilang mau beli tanah dan meminta orang-orang lain untuk menginvestasikan uang kepada dirinya. Karena orang-orang udah ditunjukin itu, akhirnya percaya dan investasi, ya toh. Nah, setelah diinvestasi, ternyata uangnya nggak dikembalikan. Akhirnya orang-orang yang ditipu ini nuntut mertuanya dan ketika dibawa sidang, mertuanya sendiri ngaku kalau ini memang merupakan surat yang palsu. Ya, kita memalsukan surat. Itu ngaku. Dan akhirnya diakibatkan itu dihukum penjara 1 tahun. Dan sebenarnya penjara 1 tahun ini ini sangat ringan dibandingkan jumlah ataupun dampak yang dihasilkan oleh mertuanya. Biasanya kerugian yang mencapai 30 juta won aja itu udah 1 tahun. Ini angka yang dipalsukan mencapai 350 miliar, tapi penjaranya 1 tahun. Udah gitu, seperti yang Paul tahu, warga Korea ini kan sangat mendalami kasus ya toh. Warga Korea tanya, jangan-jangan ini nggak cuma mertuanya, istrinya presiden ini juga terlibat. Lah itu buktinya yang memalsukan dokumen itu adalah mantan karyawan perusahaan istri presiden dan sampai saat ini pun perusahaannya masih ada gitu. Tapi
setiap kali kejaksaan melakukan investigasi, kejaksaan itu selalu bilang bahwa kita tidak menemukan adanya hubungan kejadian ini dengan istri presiden. Baik kejadian pertama, meskipun apartemen yang diberikan itu merupakan kepemilikan istri presiden, itu dibilang dia nggak ada hubungannya. Di kejadian kali ini, yang memalsukan dokumen itu karyawan dari anaknya pun, itu dibilang bahwa istrinya tidak ada hubungannya. Dan ketika ditanyain, istri dan presiden mereka bilang bahwa kita juga nggak tahu, kita juga korban. Kayak gitu. Dan seperti yang Polo tahu, pada tanggal 21 Juli tahun 2023, mertuanya presiden ini dikenakan hukuman penjara 1 tahun. Kalau menurutku sih, ini sangat mencurigakan banget ya. Dan bahkan ada satu pernyataan yang bikin orang-orang itu merasa kayak ini presiden agak gimana gitu. Karena waktu kasus ini pertama dibawa ke sidang, terus banyak pejabat-pejabat itu tanya ke presiden, loh ini jangan-jangan kamu ikut nutupin kasus ini gitu. Orangnya malah bilang gini, Yoon Seok Yeol waktu itu bilang kayak, kejadian kayak gini jangan dibawa ke saya, ya kalian sendiri aja yang gini. Nah, bilangnya kayak gitu. Padahal warga Korea pada bilang kayak gini, kalau kamu ini benar-benar presiden yang menjunjung tinggi keadilan, apalagi kamu ini orang kejaksaan dulunya, seharusnya kamu yang bilang, kupas tuntas kejadian ini. Jangan sampai karena ini ada hubungannya dengan keluarga saya, kejadian ini investigasinya tidak jelas dan ditutup-tutupin. Buka dengan jelas. Kalau misalnya presiden bilang gitu, meskipun mungkin investigasinya nggak terlalu jelas atau gimana, warga kan pasti kayak, oh ini presiden menjunjung tinggi. Tapi ketika ditanya bilang, lu ini jangan tanya saya, jangan tanya saya. Hingga warga Korea pun merasa kayak ada yang aneh di keluarga presiden ini. Sebenarnya di luar ini ada juga kejadian istri presiden yang ini masih belum pasti sih. Di sidang masih belum bilang pasti. Tapi cukup banyak berita-berita yang bilang bahwa istri presiden ini pernah melakukan satu kejadian memanipulasi harga saham yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Tapi yang ini setahu aku pernah dibawa sidang, tapi hasilnya itu masih belum jelas siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Jadi agak susah tak sampaikan di sini. Tapi ya pokoknya kayak gitu. Istri presiden ini sempat membawa banyak keramaian dan nggak cuman polo-polo di Indonesia yang merasa kayak, wah kok kayak gini. Warga Korea, apalagi warga Korea, ini presiden di Korea. Warga Korea ini lebih lagi merasa kayak kurang dikupas dengan baik. Dan aku ngelihat banyak komen itu bilang kayak, wah jangan sampai untuk nutupin kasus nanti ada pengalian isu gitu ya. Nggak tahu ya pengalian isu ini trendingnya di mana, tapi di Korea sendiri kebanyakan warga negara Korea kita itu jarang melihat adanya pengalian isu. Kita itu jarang ngerasa ada pengalian isu. Itu cuman pemikiran sedikit orang, karena kalau udah kayak gini siapa yang nggak tahu. Dan berita-berita itu jauh lebih membicarakan tentang politik dibandingkan masalah idol-idol gitu. Ya memang masalah idol itu kadang muncul tapi hilang. Tapi kalau masalah politik ini lebih terdata, lebih dipantau lama gitu. Oke, jadi polo-polo nggak perlu terlalu khawatir. Oke, polo-polo makasih udah nonton video kali ini. Semoga jadi jelas dan sampai jumpa di video berikutnya.